makhluk ini atau simbol dari penunggang kuda
Tuhan putih ini adalah antikristus dan Mesias palsu. Menurut Tuhan Yesus, dia akan berkata, akulah Yesus, akulah Yesus. Dan ternyata itu adalah untuk menipu orang dan supaya mereka mendapatkan kemenangan. Dan hati-hatilah, ini adalah peringatan Tuhan kepada kita bahwa kita sedang masuk dalam tanda-tanda kesengsaraan yang akan terjadi. Saudara sekalian, kemarin kami ditelepon oleh teman dan dia mengatakan, saya malam-malam berdoa di gereja pada jam 10. Kemudian kami keliling di Jakarta ini, kami berdoa untuk rumah sakit dan untuk orang-orang yang sedang sakit COVID supaya disembuhkan. Dan ketika kami berdoa jam 10 malam itu, kami bertanya, kamu mendapatkan berkat apa kepada istrinya? Dan istrinya mengatakan, sepertinya Tuhan memperingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu akan segera datang. Saudaraku, sekarang saya mengamini itu Tuhan Yesus memang segera datang dan dia memberikan tanda-tanda kepada kita. Salah satunya tanda COVID, yaitu penyakit yang belum bisa disembuhkan karena obatnya belum ditemukan, tapi dengan berbagai macam cara, itu ahli farmasi, kedokteran dan semua berjuang untuk mematahkan kekuatan yang tidak terlihat ini. Saudara-saudaraku, dari hal ini banyak ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu gentar. Kita mempunyai Allah yang penuh dengan kuasa, yaitu Yesus Kristus. Dia akan menolong kita, dia akan membentengi kita supaya kita di dalam kesusahan, dalam penderitaan itu, Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, nanti ada orang yang menyerupai Yesus dan yang penuh dengan kekuatan dan kemenangan. Dia merasa seperti Yesus aslinya, tapi sebenarnya ini adalah antikristus yang akan timbul di dunia ini. Hati-hatilah saudaraku sekalian, dan seluruh di muka bumi ini sedang menunggu juru selamat untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan melalui COVID-19 itu. Tapi kita diingatkan oleh Tuhan bahwa janganlah kita tertipu dengan kondisi yang orang yang merasa menunggang kuda putih, sepertinya orang penuh dengan kejujuran, tapi ternyata justru itu berusaha untuk menipu manusia. Saudaraku sekalian, firman Tuhan Wahyu 6 ayat 3 dan 4 dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudaraku sekalian, ini adalah juga simbol ada kekuatan yang luar biasa yang tadi menunggang kuda putih, tapi sekarang menunggang kuda merah, yang merupakan ini menunjukkan kepada kita kuda merah padam itu penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, penuh dengan keragusan. Itulah sebabnya dikatakan diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di bumi. Hari-hari ini damai sejahtera di bumi sepertinya jauh dari manusia, tapi anak-anak Tuhan diingatkan pada firman Tuhan ini supaya mereka berhati-hati. Anak-anak Tuhan, janganlah menyerah. Nanti meskipun ada kuda putih ataukah kuda merah padam yang akan mengambil damai sejahtera, dan ini adalah melambangkan kekacauan dan kekisruhan yang terus-menerus terjadi. Sekarang hari ini di muka bumi ini ada demo untuk menjatuhkan kepemimpinan di Kuba. Wah, itu demo yang besar-besaran, juga di tempat-tempat yang lain, karena mereka
Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, meskipun secara dunia ini tidak ada damai, saudaraku, tapi di dalam Yesus itu ada damai. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera aku tinggalkan bagi kamu, tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia ini. Saudaraku, sehingga kita melihat hari-hari ini di tempat-tempat lain di seluruh dunia ini ada saling membunuh, dan kepadanya bahkan dikatakan ada pedang besar, dan itu adalah peperangan-peperangan yang terjadi di muka bumi ini. Dan ini adalah tanda-tanda bahwa Tuhan memang akan datang, dan Tuhan itu akan segera datang. Dan itulah sebabnya saudara dan saya diperingatkan oleh Tuhan supaya kita berjaga-jaga dan tetaplah teguh memegang firman Tuhan. Dikatakan Lukas 21 ayat 9 dan 10 dikatakan, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan, pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudaraku sekalian, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, nanti ada peperangan yang dahsyat, dan di dunia ini sudah mengalami peperangan yang luar biasa, yaitu perang dunia yang pertama, dan kemudian dilanjutkan dengan perang dunia yang kedua. Saudaraku sekalian, termasuk di Indonesia ini menikmati kesulitan-kesulitan peperangan itu ketika bangsa kita sedang mempersiapkan diri untuk merebut kemerdekaan, dan ternyata perang dunia yang pertama dan kedua itu banyak membunuh orang, dan diakhiri dengan perang ke dunia yang kedua dengan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Itu luar biasa, apalagi ini dunia sedang mempersiapkan diri. Begitu banyak suku bangsa ini sedang membeli senjata yang luar biasa. Kalau dahulu ada tank yang tidak bisa dikalahkan, tapi sekarang ini ada yang namanya pesawat drone, itu bisa mendadak menghancurkan tank yang harganya mahal dan sulit dikalahkan. Saudara lihat peristiwa peperangan di Armenia dan lawannya itu, mendadak Armenia itu kalah oleh karena tanknya itu hancur karena ada drone pesawat tempur di sana. Saudara sekalian, ini masih terus sekarang di Afghanistan juga sedang ada terjadi peperangan Afghanistan dengan Taliban. Saudaraku, ini juga akan terus memuncak, dan saudara sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa itu hanya belum kesudahannya, itu adalah awal-awal, dan sekarang sedang terjadi. Bangsa ingin merebut bangsa yang lain, ingin menguasai bangsa-bangsa yang lain, dan itu adalah tanda-tanda yang begitu dahsyat. Tapi anak-anak Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu bimbang dalam imannya, terus pegang firman Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, maka Tuhan Yesus juga yang akan menolong anak-anak Tuhan. Saudaraku sekalian, di dalam Wahyu, kita kembali Wahyu, disebutkan ayat pasal 21 di sana, ayat 5 dan 6, ya, di sana dikatakan, ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudara, firman Tuhan ini jelas memberi pengharapan bagi kita. Meskipun ada kesulitan-kesulitan yang luar biasa, anak-anak Tuhan diberikan janji oleh Tuhan untuk masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, di selanjutnya firman Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal
6 tadi, ya kita lihat pasal 6 ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, ini yang ketiga saudara, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu dan berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudaraku, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, nanti ada yang dilambangkan penunggang kuda hitam, dan ini adalah lambang kesengsaraan dan penderitaan, dan ekonomi dunia sedang turun. Dan sekarang ini bahkan kita ada penunggang kuda yang di sana disebutkan ekonominya begitu merosotnya, secupak gandum itu sedinar. Saudara bisa bayangkan secupak gandum sedinar itu, 1 gelas kecil itu dihargai sedinar, sedangkan sedinar adalah hasil kerja 1 hari. Bisa bayangkan kalau kita hari ini bisa bekerja dan menghasilkan uang 100.000 1 hari, maka itu hanya cukup untuk membeli 1 gelas kecil gandum, dan itu kita sedang menuju ke sana. Dan di seluruh dunia juga mau tidak mau akan mengalami penderitaan seperti itu. Namun Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan akan menolong anak-anak Tuhan meskipun dalam kesusahan ekonomi yang luar biasa penderitanya. Tapi firman Tuhan menolong kepada kita bahwa kita harus menjaga minyak dan anggur itu, yaitu kuasa Roh Kudus itu. Roh Kudus itu harus tetap tinggal di dalam hati kita, jangan melepaskan iman kita, karena itulah yang menolong kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Meskipun ada penderitaan yang kelam seperti itu, Tuhan tetap menolong dan memberkati anak-anak Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-7 dan 8, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi ini. Saudara perhatikan di sana, kuda hijau kuning ini adalah yang memegang maut, dan kerajaan maut atau kerajaan neraka atau Hibina itu terus mengikuti siapapun yang ingin menjadi pengikut kuda hijau kuning ini. Sangat berbahaya, karena meskipun dia punya kuasa yang luar biasa, tapi ujung-ujungnya adalah menuju maut. Dan ketika disebutkan oleh firman itu dengan kelaparan, dan hari ini di seluruh muka bumi banyak negara yang mengalami kelaparan karena tidak bisa panen, dan Indonesia juga mulai kesulitan yang seperti ini. Dan sampar ini adalah pandemi, atau orang Jawa bilang pagebluk, dan kita sedang menghadapi sampar, yaitu pagebluk COVID-19 itu yang sedang merajai di seluruh dunia ini. Saudara sekalian, saya juga dalam peristiwa ini kami juga punya tetangga tahu-tahu sudah meninggal, dan kami tidak tahu beritanya. Dan di depan gereja juga ada tetangga itu meninggal, dan di situ hanya ditulisi dengan bunga, sudah almarhum. Dan saudaraku, ini di sekeliling kita akan terjadi yang seperti itu, tapi kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan itu menolong kita, Tuhan menyelamatkan keadaan kita, bahwa Tuhanlah tempat kita boleh terus beriman kepada Tuhan. Jangan takut dengan kuda hijau yang membawa maut ini dengan sampar dan kelaparan, tapi orang yang memegang firman Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Dan saudaraku sekalian,
kita lihat sekarang ada anak-anak Tuhan yang sudah mendahului kita, yang sudah mempertahankan imannya. Coba kita lihat, baca ayat 9 dan 10. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah Mizpah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudaraku sekalian, ada anak-anak Tuhan yang zaman dahulu dengan kesaksian-kesaksiannya, tapi dia ditangkap dan akhirnya dibunuh, dan jiwa-jiwanya itu ke Mizpah di hadapan Tuhan dan selalu berdoa di sana, kapan Tuhan kau membalaskan jiwa-jiwa yang terbunuh oleh karena kesaksian firman Tuhan. Dan sekarang ini anak-anak Tuhan yang mati syahid di surga itu berseru-seru kepada Tuhan untuk menunggu penghakiman bagi orang-orang jahat, bagi kejahatan yang ada di bumi ini. Saudaraku sekalian, saudara dan saya juga didoakan oleh jiwa-jiwa yang ada di surga itu, dan berdoa untuk kita supaya kita juga dilindungi oleh Tuhan. Katakan di sana, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudaraku, ada anak-anak Tuhan yang sengsara, yang sudah masuk di surga, jiwa-jiwa mereka oleh karena mempertahankan firman Tuhan. Hendaklah kita seperti hal itu, jangan takut kepada hal-hal yang akan datang. Dan firman Tuhan ini ada dan aman, dan itu akan terjadi. Dan sekarang kita memang sedang melihat firman Tuhan ini sedang digenapi, dan ada ketakutan, tapi mari kita terus serahkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itulah yang akan menolong dan memberkati kita. Kita terus mengandalkan Tuhan, kita terus mengandalkan firman-Nya, karena Dialah yang akan membukakan jalan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Hari-hari ini mungkin saudara-saudara mengalami kesulitan oleh karena tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah, sehingga kita merasa kelaparan. Bahkan ada yang puasa terpaksa puasa, tetapi teruslah kita bertahan sampai pada akhirnya bahwa orang-orang yang sungguh setia kepada Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, baik di dunia ini maupun yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menetap dalam pikiran dan hati kita. Biarlah Roh Kudus memberitahu kita seterusnya, karena firman ini sedang berjalan, firman Tuhan ini sedang berlaku, dan firman Tuhan ini sedang digenapi di muka bumi ini. Kecuali saudara dan saya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan mau hadir, Dia mau datang lagi kedua kalinya. Jangan terlambat, saudara dan saya jangan ketinggalan, tapi hikmat kita terus kita lakukan sampai Tuhan menjemput kita masuk di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Setelah berdoa ini, tim musik silakan maju ke depan. Bapa di surga, Engkau memberkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Bila firman-Mu ini ya dan amin, yang sedang terjadi hari-hari ini dan juga akan terjadi di masa yang akan datang. Kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu sungguh nyata bagi kami. Engkau akan mengulurkan tangan yang berkuasa untuk melindungi kami, anak-anak-Mu yang berharap kepada Engkau. Tuhan Yesus, Engkau sendiri adalah tempat andalan kami dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dan marah bahaya penderitaan. Tapi kami bersama dengan Tuhan, kami akan mendapatkan kemenangan bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara dalam kuasa Roh Kudus-Mu, terus berbicara dalam pikiran dan hati kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami
Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.